be us. So back to what I was saying. Could be us. Pagi anak-anak. Selamat pagi Pak. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak. Apa kabar semuanya? Baik Pak. Aku harap semuanya dalam keadaan baik-baik ya. Ya, sebelum kita masuk dalam pembelajaran kita di hari ini, Bapak minta poin untuk membaca kita dalam doa pembelajaran. Bapak Guru dan teman-teman, sebelum pembelajaran mari kita mulai. Selesai. Terima kasih Eli. Sama-sama Bapak. Ya, anak-anak, semuanya tolong diarasin yang Bapak akan baca nanti. Yang pertama, Bunga Solgare, Hadir Pak. Liatin Borola, Hadir Pak. Irian Jiwakole, Sakit Bapak. oh sakit. Mardian Mardana, Hadir Pak. ya baik. Terima kasih. Ya anak-anak, di pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang yang pertama mengenai tema 1, yaitu organ gerak hewan dan manusia. Dengan tema 2 yaitu subtema 2 yaitu manusia dan lingkungan pada pembelajaran keempat. Ya anak-anak, mulai pembelajaran kita saat ini, marilah kita sama-sama mengamati gambar yang ada di depan. Silakan mengamati gambar di depan. Ya baik, dari gambar-gambar tersebut, anak-anak coba menyebutkan masing-masing dari gambar-gambar tersebut apa yang dilihat. Gunung Pak. Siapa bisa menjawabnya? Saya Pak. Ya silakan Eli. Itu ada gunung, terus ada sungai, ada danau Pak. Dan yang terakhir, Jembatan Pak. ya baik, saya mau langsung pada Eli. Selain ini, kami bisa menjawabnya lagi. Dari perempuan, Jul, silakan. Gunung, sungai, danau, Jembatan. Iya baik. Nah, kan anak-anak sudah menyebutkan dari tempat ini sudah menyebutkan bahwa ada gunung, ada sungai, ada danau dan juga jembatan. Tetapi Bapak akan melengkapinya dari gambar tersebut. Itu yang pertama itu ada gambar gunung, gambar yang kedua ada sungai, gambar ketiga ada danau, dan gambar keempat ini adalah teluk. Karena itu kan bentuk seligi seperti jembatan, tapi itu di dalamnya itu adalah sebuah teluk. Nanti baru Bapak jelaskan pada materi berikut pembelajaran berikut. Nah, dari gambar tersebut anak-anak coba menyampaikan bahwa dari gambar tersebut apakah coba sebutkan dari gambar tersebut kenampakan alam secara alami dan juga kenampakan secara buatan. Siapa bisa menjawabnya? Kenampakan alam buatan dan kenampakan alam secara alami. Siapa bisa? Saya Bapak. Oh, yang lain dulu. Ada Iki, kenampakan alam dan kenampakan buatan. Dari gambar tersebut, manakah yang terdapat kenampakan alam dan juga kenampakan buatan? Silakan. Nomor 1 Pak, Nomor 1 itu masuk dalam penampakan alam. kenampakan alam dan kenampakan buatan. Keempat Pak, Yang keempat. Beri apa untuk Iki? Siapa bisa melengkapi dari jawaban Iki? Melengkapi mana kenampakan alam dan kenampakan buatan? Siapa yang bisa? Muna. Silakan melengkapi mana gambar-gambar termasuk dalam kenampakan alam dan kenampakan buatan. Silakan. penampakan alam pada gambar nomor 3. 3. Sedangkan penampakan Apa lagi selain nomor 3 apa lagi? nomor 1 Terus? dan nomor 2. Ya. Dan kenampakan buatan terdapat dalam nomor 4. Ya, berapa untuk Muna? Ya baik anak-anak, itu cerita pandangan sedikit tentang kenampakan alam dan kenampakan buatan. Ya anak-anak, di hari ini kita akan sama-sama belajar tentang kenampakan alam dan kenampakan buatan. Yang pertama kita akan bahas tentang kenampakan buatan. Nah, perhatikan bahwa negara Indonesia adalah negara kepulauan. Nah, wilayah Indonesia itu terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau W di Pulau Darussalam sampai ke Pulau Papua, yaitu Merauke di bagian timur. Anak-anak, Indonesia itu memiliki 17.500 pulau. Yang terdiri dari jumlah pulau yang dihuni itu 972 buah. Jumlah pulau yang memiliki itu yang sudah memiliki nama itu ada 11.464 buah. Sebagai negara kepulauan itu wilayah Indonesia tidak ada daerah daratan, laut, laut selat, teluk dan tanjung. Nah,
dari Indonesia itu seperti sering kita lihat misalnya gunung, adanya sungai, pegunungan, dataran rendah, dataran tinggi. Nah, anak-anak di bacaan tersebut bahwa negara Indonesia negara kepulauan dari ujung sampai ujung dari Merauke sampai ke dari Sabah sampai Merauke. Tetapi yang membuat kita satu itu adalah apa? Ya, Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda kita satu. Meskipun kita beda ras, beda suku, agama, bahasa dan lain-lain, tetapi kita ada dalam satu ikatan yaitu ikatan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi kita tetap satu. Ya, baik. Yang pertama yaitu kita akan bahas tentang penampakan alam. Ya, yang pertama adalah penampakan alam. Di antara penampakan alam yang pertama yaitu adalah gunung. Bapak minta saudara Ade Jul untuk baca pengertian gunung di depan. Cepat saja. Penampakan alam. Gunung terbagi menjadi gunung berapi dan gunung tidak berapi. Kalau kita perhatikan dalam atlas atau peta, gunung berapi diberi simbol atau tanda segitiga merah. Sedangkan simbol gunung tidak berapi adalah segitiga hitam. Gunung-gunung baik yang berapi atau tidak berapi tersebut tersebar di seluruh wilayah Nusantara, hampir di setiap provinsi terdapat gunung. Ya, anak-anak dari penelitian tersebut maka gunung itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada gunung yang aktif maupun yang gunung tidak aktif. Nah, gunung yang aktif itu disimbolkan di atas itu dengan segitiga merah. Sedangkan gunung tidak aktif atau gunung yang mati disebut dengan dilambangkan di atas itu dengan segitiga hitam. Di Indonesia itu terdapat gunung-gunung di Indonesia dari Sabah sampai Merauke. Ya, jadi hampir setiap pulau di Indonesia itu memiliki gunung. Anak-anak bisa perhatikan gambar yang di depan. Nah, ini adalah gambar gunung yang berapi. Artinya dia masih aktif, belum mengeluarkan kalbu vulkanik dan masih bekerja secara aktif. Yang kedua, gunung yang tidak aktif. Nah, itu artinya dia tidak mengeluarkan kalbu vulkanik, artinya dia tidak bekerja atau mati. Nah, anak-anak perhatikan peta Indonesia di depan. Nah, ini adalah peta yang seluruh di peta Indonesia dari Sabah sampai Merauke. Terdapat pulau-pulau di Indonesia dan juga terdapat gunung-gunung yang di Indonesia maupun gunung yang aktif maupun gunung tidak aktif. Nah, tadi kan penjelasannya itu bahwa gunung yang aktif itu dilambangkan dengan segitiga hitam, sedangkan yang gunung yang aktif itu dilambangkan dengan segitiga merah. Seperti misalnya di Flores itu ada gunung ini segitiga merah. Dan di negara Tanjung Pura itu ada terdapat gunung ini. Bisa dilihat bahwa banyak sekali gunung-gunung terdapat di Indonesia. Nah, di sampingnya itu terdapat keterangan yang ada di atlas. Itu keterangan yang ada di atlas secara umum. Yang pertama itu sungai. Sungai itu memiliki lambang seperti begitu, memiliki ujung-ujung semakin ke ujung semakin tipis atau semakin kecil. Yang kedua itu lambang dari danau itu seperti lingkaran tapi elips berwarna biru. Yang ketiga yaitu rawa. Rawa itu kan dikenal sebagai hijau. Itu rawa. Dilambangkan seperti itu dengan garis putus. Nah, yang keempat itu adalah gunung segitiga aktif. Dan yang terakhir itu gunung segitiga yang berwarna hitam. Anak-anak bisa mengamati ini dengan baik ya. Ya. Penampakan alam yang kedua yaitu adalah pegunungan. Nah, tadi kan gunung, sekarang pegunungan. Pengertian pegunungan yaitu merupakan rangkaian gunung-gunung. Kalau gunung berarti satu, kalau pegunungan berarti beberapa dari gunung. Disebut dengan pegunungan, berarti rangkaian dari gunung-gunung. Berarti lebih dari satu. Nah, anak-anak bisa lihat pegunungan juga terdapat di Indonesia, antara lain pegunungan Kawe di Negara Darussalam dan pegunungan Jayawijaya di Indonesia atau di Papua itu. Gunung tertinggi di Indonesia itu adalah Gunung Jayawijaya. Di atas Gunung Jayawijaya terdapat apa? Salju. Anak-anak tidak tahu ya? Di atas Gunung Jayawijaya itu terdapat salju. Tetapi makin tipis karena adanya apa? Efek cahaya atau karena terjadi pemanasan global. Nah, anak-anak bisa perhatikan contoh dari pegunungan. Nah, itu terdapat 3 gunung karena terdiri dari beberapa gunung. Yang ketiga yaitu sungai. Pengertian sungai itu tersendiri adalah
Sungai itu disimbolkan pada peta atau atlas itu dengan berbeda dengan gunung ya. Untuk menunjukkan sungai digambar garis dari priuk makin ke kiri, makin ujung makin kecil tadi di apa tunjukkan itu. Dari priuk makin ke sampai makin tipis atau makin kecil. Nah ini contoh sungai yang sangat asing di Indonesia, contohnya seperti itu. Yang keempat, penampakan alam yang keempat yaitu danau. Bapak minta adik Sendiro untuk membaca penelitian danau di slide. Silakan. Danau adalah kumpulan air luas yang dikelilingi daratan. Ada dua jenis danau, yaitu danau alam dan danau buatan. Di Indonesia banyak terdapat danau, baik danau alam maupun danau buatan. Danau-danau tersebut dimanfaatkan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, irigasi pertanian. Yang kedua, sumber air. Yang ketiga, pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Yang keempat, objek wisata. Sudah Pak? Ya baik. Terima kasih Eli. Jadi danau itu ada dua ya, dari secara alami dan secara buatan. Dan itu dimanfaatkan sebagai misalnya irigasi pertanian, sebagai sumber air, sebagai tenaga pembangkit listrik, dan juga sebagai objek wisata untuk para kami itu berkunjung ke sana. Misalnya apa? Misalnya kasih contoh danau apa di Indonesia? Danau Toba. Ya, Danau Toba itu banyak sekali pengunjung ke sana ya, berpergian. Apakah ini sudah pergi ke Danau Toba? Sudah Pak. Oh sudah, baik. Anak-anak bisa perhatikan gambar danau. Nah, ini contoh dari danau itu pengertiannya itu dikelilingi dengan daratan. Yang kelima adalah tanjung atau semenanjung. Nah, anak-anak perhatikan tanjung merupakan daratan yang menjorok ke laut. Jika daratan itu menjorok ke laut disebut dengan semenanjung. Anak-anak perhatikan gambar berikut. Nah, itu merupakan daratan yang arahnya ke laut atau menjorok ke laut. Itu misalnya seperti itu. Dan penampakan alam yang keenam yaitu teluk. Ya, Bapak minta Leli untuk membaca pengertian teluk di depan. Teluk adalah laut yang menjorok ke daratan, pada peta teluk disingkat tel. Ya, baik. Terima kasih. Jadi teluk itu adalah berbeda dari pendapat tentang tanjung atau semenanjung itu. Teluk itu adalah daratan laut yang menjorok ke daratan. Tadi itu kalau semenanjung itu daratan yang menjorok ke laut. Berbeda dengan teluk. Nah, kalian perhatikan itu teluk itu sangat bagus kan? Itu misalnya terdapat di NTT. Itu teluk. Yang ketujuh adalah daratan tinggi. Daratan tinggi merupakan bagian permukaan bumi yang mendatar dan terletak pada ketinggian itu lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Daratan tinggi ini banyak ditanami pepohonan yang berfungsi sebagai pencegah erosi dan banjir. Dataran tinggi juga terkenal di Indonesia, antara lain itu dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah. Anak-anak pernah dengar kan dataran tinggi Dieng itu sangat dingin, artinya asik karena memiliki banyak pohon, artinya di situ tuh memiliki dataran yang sangat dingin. Bisa diperhatikan contoh. Nah, ini contohnya. Itu artinya depan itu sangat tinggi, dikelilingi dengan beberapa banyak pohon di sekitar. Itu contohnya seperti gambar di depan. Dan yang terakhir itu merupakan dataran rendah. Tadi dataran tinggi, sekarang dataran rendah. Nah, dataran rendah adalah bagian permukaan di daerah rendah pada umumnya itu memiliki ketinggian itu 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Nah, di kota-kota Indonesia itu secara umum itu terdapat dataran rendah. Oke anak-anak, di tempat tinggal kalian ini termasuk dalam dataran rendah atau dataran tinggi? Belum. Rendah. Ya, karena dataran kami itu pada umumnya itu datar, sehingga ketinggian itu 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Anak-anak bisa perhatikan gambar di samping. Nah, ini contohnya. Seperti kita berdoa ya atau mirip. Iya, Pak. Dan yang kedua, pembahasan yang kedua yaitu tentang penampakan buatan. Tadi kita sudah bahas tentang penampakan alam, dan yang kedua tentang penampakan buatan. Nah, yang terdapat dalam penampakan buatan yang pertama adalah waduk atau bendungan yang tadi itu di gambar awal. Nah, pengertian bendungan adalah bangunan yang digunakan sebagai penghalang air, aliran air sehingga permukaan air naik
dan membentuk danau atau disebut dengan waduk. Data gambar awal itu tadi anak bilang itu jembatan, membentuk itu jembatan tapi sebuah penghalang untuk penampungan air. Nah, bisa perhatikan gambar di samping. Nah, ini contohnya itu sama kan dengan gambar awal yang tadi anak-anak amati bersama dengan gambar guru. Ya, itu contoh gambar dari waduk atau bendungan. Yang kedua yaitu tentang penampakan alam yang secara buatan yaitu bandar udara atau bisa disebut dengan bandara. Pengertian bandar udara itu adalah prasarana transportasi tempat wisata pesawat udara yang mendarat dan tinggal landas. Bandar udara biasanya dibangun di daerah pinggir kota. Nah, anak-anak di tempat kalian apakah adakah bandara di sekitar kalian? Ada bandara di Dobo atau tidak? Ada. Siapa tahu nama bandara di Dobo? Nama bandaranya apa? Nama bandaranya apa? Ya, siapa? Apa Bunda? Ya, Bandara Guama. Tepuk tangan untuk Bunda dulu. Nah, itu contoh bandara yang di sekitar kalian ya. Nah, bisa perhatikan ini contoh dari bandara. Terdapat banyak sekali pesawat di sana. Yang ketiga, penampakan buatan yaitu pelabuhan. Bapak minta ada untuk membaca pengertian pelabuhan. Pelabuhan adalah tempat kapal berlabuh serta membongkar dan memuat barang muatannya. Biasanya pelabuhan terletak di teluk yang agak menjorok ke daratan karena perairan di sekitar teluk lebih tenang. Dasar perairannya lebih dangkal dan terlindung dari ombak. Salah satu pelabuhan yang terkenal di Indonesia adalah Pelabuhan Tanjung Priok di Teluk Jakarta. Ya, terima kasih Ki. Jadi pengertian bandara pelabuhan yaitu tempat berlangsungnya proses aktivitas, baik itu aktivitas keberangkatan maupun aktivitas bongkar barang dan juga memuat. Ya, bisa perhatikan gambar samping. Nah, itu contoh. Terlihat bahwa di gambar bawah di sekitar perairan tersebut itu airnya itu sangat tenang karena di sekitar perairan tersebut tidak ada ombak dan terdiri dari ombak dan perairan tersebut itu sekitar itu dangkal. Ya. Yang keempat itu tentang kawasan industri. Nah, anak-anak dilihat bahwa kawasan industri itu dibuat oleh manusia untuk menampung kegiatan perindustrian. Misalnya seperti bisa dijumpai dengan pabrik itu. Nah, contoh kawasan itu artinya itu tempat khusus untuk dibuat sebuah tempat khusus itu misalnya kawasan industri seperti tempat khusus untuk melakukan sebuah aktivitas atau misalnya contoh itu pabrik-pabrik ada pabrik makanan, minuman dan lain sebagainya itu contoh misalnya dilihat pada gambar depan. Anak-anak perhatikan bisa dilihat. Bisa. Ya. Yang kelima tentang kawasan pemukiman. Kawasan pemukiman adalah dibuat untuk lokasi tempat tinggal atau bermukim penduduk di Indonesia atau di sebuah daerah. Nah, coba Bapak minta Saudara Rey sebutkan pemukiman yang di daerah Anda. Pemukiman apa? Kawasan pemukiman. Misalnya kawasan pemukiman apa? Kawasan pemukiman apa? Ya, misalnya kawasan pemukiman rakyat, Tanjung, Sipul itu. Misalnya itu bisa dilihat sebagai gambar depan itu sebuah arena tempat tinggal kami manusia di kawasan. Yang keenam yaitu mengenai terminal. Nah, terminal itu dibangun sebagai prasarana transportasi darat yang karena di terminal itu inilah para calon penumpang dapat memilih bus yang akan dinaiki serta sesuai dengan tujuan yang akan ditujui. Misalnya dia pada gambar sebagai berikut. Nah, misalnya saya ini misalnya saya dari Bandung ke Jakarta, berarti saya harus memilih bis yang akan ke Jakarta. Bisa dilihat sebagai berikut itu banyak sekali bisnis yang dari kota sebelum ke kota yang akan ditujui. Dan yang ketujuh yaitu mengenai saluran air, bisa disebut dengan apa? Bot itu. Misalnya kami sebut dengan bot. Saluran air itu dibuat untuk manusia untuk apa? Mencegah terjadinya banjir. Baik sekali. Oleh karena itu kita harus menjaga saluran air agar tetap bersih, tidak tersumbat dan supaya tidak terjadi banjir. Nah, bisa diperhatikan sebagai berikut itu. Gambar dari selokan atau bot. Dan yang terakhir mengenai perkebunan. Nah, anak-anak perkebunan juga dibuat untuk manusia berdasarkan usaha untuk mengelola lahan dengan cara menanam tanaman budidaya. Misalnya contoh apa? Saya kasih contoh.
contoh perkebunan. perkebunan teh. Ya, apalagi? Kelapa sawit. Ya, apalagi? Perkebunan Ya, karet. baik. Jadi perkebunan itu dibuat untuk manusia untuk apa? Mengelola bahan pangan. Bisa perhatikan gambar sebagai berikut. Nah, ini sebagai contoh salah satu perkebunan yang dibuat oleh manusia untuk bermanfaat bagi kita semua ya anak-anak. Yang berikut, ya baik anak-anak, itulah materi tentang kenampakan alam dan kenampakan buatan. Apakah anak-anak sudah memahami atau belum? Oh, sudah. Kalau anak-anak sudah memahami dengan baik dan benar, Bapak akan bertanya kepada kalian. Nah, coba sampai disebutkan kenampakan alam. Sampai disebutkan kenampakan alam itu ada apa? Saya disebutkan yang Anda tahu saja. Contohnya kayak pegunungan, Pak. Pegunungan. Apalagi? Danau. Yang itu ya. Apalagi? Danau, sungai. Sungai. Apalagi? Danau. Ya, baik. Terima kasih untuk apa Yanti. Yang kedua adalah kenampakan secara buatan. Siapa bisa sebutkan apa saja yang terdapat dalam kenampakan secara buatan? Pelabuhan, Pak. Pelabuhan. Apalagi? Terminal. Apalagi? Bandara. Apalagi? Perkebunan. Baik. Jadi anak-anak sudah memahami ya tentang kenampakan alam secara buatan dan kenampakan alam secara alami. Baik anak-anak. Karena anak-anak sudah memahami tentang materi hari ini, maka anak-anak harus mengajarkan pekerjaan ini. Ya baik, di situ anak-anak bisa bekerja tentang kenampakan alam apa saja yang ada pada gambar tersebut dan kemudian anak-anak menentukan apa saja yang terdapat dalam gambar tersebut. Ya baik, Bapak berikan waktu kalian untuk mengerjakannya dalam 10 menit dari sekarang. Bapak permisi. Lanjutkan lecehan sama Ya, Bapak. ini sudah 5. Sebutannya Kamu sekolah besar. sudah. Sudah gitu. Ya baik, waktu kita sudah selesai mengerjakannya, anak-anak sudah selesai atau belum? Siapa yang sudah selesai kerja? Sudah atau belum? Ya baik, waktu sudah selesai untuk mengerjakannya. Apakah anak-anak sudah selesai kerja atau belum? Sudah, Pak. Karena sudah selesai kerja, Bapak minta ketua kelas untuk mengumpulkannya pada Bapak. Silakan. Terima kasih. Ya anak-anak, lebaran kerja ini Bapak akan periksa kembali dan kita akan sama-sama di minggu depan akan mengevaluasinya kembali terhadap hasil kerja kalian ya. Ya anak-anak, mengakhiri pembelajaran kita di hari ini, Bapak minta Leni berolah untuk membawa kita dalam doa penutup. Teman-teman dan Bapak Guru sebagai alam, banyak menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa boleh. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Ya anak-anak, Bapak harap pembelajaran kita untuk belajar sini-sini saja. Tapi Bapak meminta anak-anak untuk belajar kembali tentang kenampakan alam buatan secara kenampakan alam secara alami. Untuk itu Bapak akan tanya materi kita untuk pertemuan berikut di minggu depan. Untuk itu anak-anak yang selamat siang dan sampai jumpa di minggu depan. Selamat siang, Pak.